Baik, buka matamu dan biarkan dunia masuk ke dalamnya. Mari ikuti aku dalam perjalanan menuju organ terkompleks kedua di tubuhmu setelah otak. Tapi perhatikan baik-baik, karena semua ini akan terjadi dalam sekejap mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Asri Martina. Saya akan menjelaskan terkait mata sebagai indera penglihatan. Yang pertama meliputi bagian dari mata bagian luar, yang ada kelopak mata yang merupakan palpebra yang berfungsi sebagai pelindung dari bola mata yang mengeluarkan sekresi kelenjar yang berbentuk air mata di depan kornea. Fungsi lainnya yaitu adalah sebagai perlindungan terhadap trauma sinar pengeringan bola mata. Bagian-bagian dari kelopak mata bisa kita lihat pada gambar di samping. Bagian ini terdiri dari kulit, ada otot, ada tarsus, kelenjar, septum orbita, pembuluh darah, serta sistem saraf. Ada juga hair follicle atau lambut, ada juga meibomian, kelenjar meibomian, dan lain sebagainya. Fungsi dari kelopak mata lainnya yaitu yang pertama, membuka dan menutup kelopak mata, yang mana dibantu oleh otot dari lavator palpebra, tarsus, dan juga septum. Pergerakan dari menutup dan membuka bola mata ini berfungsi untuk melindungi bola mata terhadap trauma. Fungsi yang kedua adalah menimbulkan efek kedip, yang dibantu oleh otot orbicularis oculi, yang mana memompa kelenjar air mata dari lakrimal sehingga air mata dapat diratakan ke seluruh permukaan bola mata. Yang ketiga ada sistem dari kelenjar air mata. Sistem produksi dari air mata terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan lemak yang disebut sebagai kelenjar meibom, lapisan air yaitu kelenjar lakrimal, dan lapisan musin yang disebut sebagai kelenjar goblet. Komposisi air mata terdiri dari 98% air, 1,5% natrium klorida, serta enzim lisozim yang mempunyai efek antibakteri. Lapisan tipis air mata berfungsi yang pertama untuk membuat lapisan kornea menjadi licin, sehingga dapat digunakan secara optimal sebagai media refraksi. Yang kedua, dapat melindungi kerusakan epitel konjungtiva dan juga kornea yang berfungsi untuk melembabkan permukaan dari mata. Dan yang ketiga adalah mencegah pertumbuhan kuman, karena pada konjungtiva dan kornea itu terdapat mekanisme menyapu dan efek antimikroba. Walaupun mata disebut sebagai indera penglihatan, terdapat suatu sistem ekskresi pada mata, yaitu proses pengeluaran air mata. Ketika terjadi gerakan kedipan mata, maka akan mendorong air mata ke arah punktum, yang selanjutnya air mata tersebut dialirkan ke kanalikuli inferior atau kanalikuli superior, yang mana selanjutnya akan menuju ke sakus lacrimaris dan juga ductus nasolacrimal sehingga sampai ke hidung. Struktur anatomi mata lainnya terdapat pada bola mata. Yang pertama ada tunica fibrosa. Tunica fibrosa ini terdiri dari kornea, yang mana merupakan lapisan awal yang dapat ditembus oleh cahaya, lapisan awal yang pertama kali ditembus oleh cahaya. Dan juga lapisan sklera yang merupakan lapisan putih di bagian bola mata. Yang kedua ada aqueous humor. Yang ketiga ada lensa mata yang berfungsi sebagai alat akomodasi. Yang ketiga ada iris, ada pupil, ada corpus ciliaris, ada tunica vasculosa atau disebut juga sebagai koroid. Koroid ini dia berfungsi untuk mensuplai oksigen serta makanan karena terdapat banyak sekali pembuluh darah. Bisa kita lihat koroid ini hanya melapisi bagian setengah lingkaran ini ya. Sedangkan untuk bagian dari kornea dia tidak tertutupi oleh koroid. Artinya kornea dia mendapatkan oksigen langsung dari udara, tidak melalui koroid. Selanjutnya ada tunica nervosa atau retina. Retina akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya ada fovea
discus opticus, serta corpus vitreus. Nah, lapisan kornea terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada epitel. Kerusakan pada epitel akan segera sembuh karena epitel itu peka terhadap sentuhan dan juga berfungsi sebagai proteksi. Yang kedua, membran Bowman yang terletak di bawah epitel. Ketika terjadi kerusakan pada membran Bowman, kerusakan ini akan sembuh dengan jaringan parut atau sikatrik. Yang ketiga ada lapisan stroma yang terletak pada bagian kornea paling tebal yang meliputi 90% dari ketebalan kornea. Jaringan stroma ini merupakan jaringan fibrosa yang bening. Lapisan yang keempat adalah membran Descemen. Membran ini terletak di bawah stroma yang merupakan lapisan tipis, kuat, serta sangat lentur. Dan lapisan kelima ada endotelium yang merupakan selapis sel yang berfungsi untuk mengatur jumlah cairan di dalam kornea. Lapisan kornea ini juga dipersarafi oleh saraf sensoris dari saraf cranialis 5, yaitu adalah saraf trigeminus. Sehingga ketika bila terpapar akan merasakan sensasi nyeri. Selain itu, trauma dan penyakit pada endotel dari lapisan kornea dapat menyebabkan edema pada kornea. Bagian mata selanjutnya yaitu adalah pupil dan juga iris. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Bagian yang berwarna coklat, abu-abu, dan lain sebagainya, ini adalah yang disebut dengan iris. Sedangkan titik hitam di dalamnya atau lubang hitam di tengahnya, ini yang disebut dengan pupil. Fungsi dari pupil, dia mengatur cahaya masuk ke dalam mata. Pupil pada anak-anak, dia berukuran kecil karena belum berkembangnya dari saraf simpatis. Pupil dia akan melebar dan juga mengecil sesuai dengan kondisi atau jumlah cahaya yang ditangkapnya. Ketika pupil akan mengecil bila terdapat di tempat terang. Ketika cahaya masuk, dia akan mencegah abrasi kromatis pada akomodasi dan memperdalam fokus sehingga dapat melihat dengan jelas. Akan tetapi ketika dalam kondisi yang gelap, pupil akan melebar sehingga dia cukup menampung berkas cahaya sehingga dapat melihat dengan kadar cahaya yang redup cukup. Selanjutnya ada iris. Iris merupakan bagian depan dari jaringan uvea yang membatasi kamera okuli anterior serta kamera okuli posterior. Fungsi dari iris sendiri, dia berfungsi sebagai diafragma ya, diafragma optik yang mana dia berfungsi untuk mengelilingi pupil dan juga membantu pupil dalam proses pelebaran dan juga penyempitan ketika mengatur dari akomodasi cahaya. Iris selanjutnya dia juga mengandung lapisan pigmen yang mengandung pembuluh darah, jaringan saraf, dan juga otot. Selanjutnya ada lensa. Lensa terletak di belakang iris dan juga pupil ya. Lensa berbentuk cembung, avaskular, tidak berwarna, dan tebal 4 mm dan diameter 9 mm. Lensa digantung oleh tali penggantung lensa yang disebut dengan zonula zini. Nutrisi lensa didapatkan dari cairan bola mata yang ada di sekitarnya. Fungsi dari lensa sendiri, dia berfungsi sebagai media refraksi, yang mana dia memiliki fungsi atau memiliki kemampuan untuk mencembung dan mempipih, sehingga mata dapat melihat objek jauh dan dekat dengan jelas, atau juga disebut dengan daya akomodasi. Semakin tua lensa, maka semakin tebal dan kekenyalannya akan berkurang. Ketika proses penuaan tersebut, daya akomodasi akan menurun, sehingga manusia akan mengalami kesulitan dalam melihat benda pada jarak baca, atau disebut juga dengan presbiopia. Selanjutnya ada fungsi dari humor aqueous, yaitu ada mempertahankan tekanan intraokular, memberikan nutrisi bagi kornea dan lensa, sehingga kornea dan lensa bersifat avaskular. Selanjutnya berfungsi sebagai media refrakta, menjaga integritas struktur dari BMD atau aqueous humor, dan ekskresi dari produk-produk metabolik. Sedangkan humor vitreus, dia berfungsi atau dia merupakan cairan yang terletak di antara retina dan juga lensa mata. Bahan setengah cair ini digunakan untuk mempertahankan bola mata atau dipergunakan untuk mempertahankan bentuk dari bola mata.
Humor vitreus dia juga berfungsi sebagai fagosit, yang mana bertujuan untuk mengeluarkan debris dari vitreus. Bagian terpenting lainnya dari mata adalah retina. Retina ini merupakan bagian paling dalam pada mata. Lapisan ini dia berfungsi untuk menerima cahaya dan juga membalikan bayangan. Membran retina merupakan membran lunak, rapuh, tipis, tebalnya sekitar 0,4 mm, dan dekat masuknya saraf optikus. Warna merah merah ungu karena adanya rodopsin. Retina dia mempunyai bintik kuning. Elemen peka cahaya pada retina disebut sebagai sel kerucut, sedangkan elemen peka cahaya redup pada retina disebut sebagai sel batang. Prosesnya, ketika cahaya datang, retina akan mengubah rangsang cahaya menjadi impuls listrik dan berjalan sepanjang serabut saraf sensorik menuju pusat penglihatan di otak. Ketika cahaya masuk, lapisan pertama yang ditembus adalah lapisan kornea. Setelah lapisan kornea, dia melalui pupil dan juga akan diakomodir melalui lensa. Lensa memastikan bahwa cahaya ini tepat berada pada retina. Ketika cahaya tepat berada pada retina, dia akan dirubah dari impuls cahaya, dari berkas cahaya menjadi impuls listrik yang selanjutnya akan diterjemahkan di dalam otak. Nah, proses penglihatan dibantu oleh daya refraksi. Apa itu refraksi? Refraksi itu adalah peristiwa berbeloknya dari berkas sinar. Refraksi ini diperlukan untuk proses melihat. Ada beberapa daya refraksi dari lapisan-lapisan mata. Yang pertama kornea, dia memiliki refraksi 1,7, aqueous humor dia memiliki refraksi 1,33, lensa 1,40, corpus vitreus dia memiliki refraksi 1,33. Fotoreseptor pada retina seperti yang telah dijelaskan adalah sel batang dan juga sel kerucut. Pada retina terjadi fototransduksi, yaitu adalah perubahan dari cahaya menjadi listrik yang nanti akan disampaikan ke otak oleh saraf dan diterjemahkan. Untuk fotoreseptor pada retina, sel batang dan sel kerucut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta memiliki definisi dari masing-masing. Untuk sel batang, dia melihat dalam keadaan gelap atau intensitas cahaya yang sedikit. Sedangkan sel kerucut, dia berfungsi untuk melihat dalam keadaan terang. Sel kerucut juga berfungsi untuk membedakan warna yang terdiri dari warna merah, hijau, dan juga merah, kuning, dan juga biru. Selanjutnya jumlah sel batang itu lebih banyak, sekitar 120 juta per retina. Sedangkan sel kerucut hanya berjumlah 6 juta per retina. Sel batang terdapat banyak di perifer, sedangkan sel kerucut terkonsentrasi di fovea. Sel batang memiliki ketajaman rendah dan sensitivitas yang tinggi, sedangkan sel kerucut memiliki ketajaman yang tinggi dan sensitivitas yang rendah. Ini bagaimana lintasan penglihatan atau mekanisme dari penglihatan. Ketika impuls saraf sampai di retina, selanjutnya dari retina, cahaya tersebut dirubah menjadi impuls listrik. Selanjutnya, dari impuls tersebut dihantarkan sepanjang optikus ke otak. Neuron optikus dia berjalan ke belakang lekuk mata melalui foramen optikum menuju rongga tengkorak. Bersatu di kiasma optikum, kemudian serabut saraf dari sisi medial retina menyilang ke sisi seberangnya dan bersatu dengan serabut dari sisi lateral retina. Sisi lateral tersebut berada tetap di sisi yang sama. Serabut-serabut tersebut kemudian membentuk suatu traktus optikus melewati korpus geniculatum lateral menuju korteks penglihatan di lobus occipitalis dari otak. Selain berfungsi sebagai indera penglihatan, bola mata atau mata pun dapat bergerak. Kita dapat memperluas penglihatan. Bola mata kita dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke atas, ke bawah. Nah, pergerakan dari bola mata tersebut itu diatur oleh otot-otot dari bola mata yang terdiri dari 6 otot. Ada otot rectus medial,
otos rectus lateral, otos rectus superior dan inferior, otos oblikus superior dan juga inferior. Keenam otot gerak tersebut bekerja secara terkoordinir. Contohnya ketika kita melihat ke arah kanan, maka otot rectus lateral kanan, maka yang bekerja adalah otot rectus lateral kanan dan otot rectus lateral medial kiri. Ketika otot dari bola mata ini tidak bekerja secara terkoordinir atau tidak selaras, maka akan terjadi suatu penyimpangan yang disebut sebagai mata juling atau strabismus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.